menjelaskan mengenai analisis pemanis makanan. Seiring dengan perkembangan zaman, produk pangan yang dihasilkan oleh industri pangan itu dituntut untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru sehingga dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Beberapa inovasi tersebut itu meliputi dari ketahanan dalam penyimpanan, pembentukan tekstur pemberian warna, serta perubahan cita rasa yang menuntut industri pangan untuk memberikan bahan tambahan pangan sehingga sesuai dengan permintaan dari konsumen. Kemudian, bahan tambahan pangan yang digunakan dalam dunia pangan itu memiliki banyak jenis. Salah satunya yang menjadi kegemaran adalah pemanis. Nah, pemanis sendiri itu merupakan senyawa kimia yang memiliki rasa manis yang sengaja ditambahkan untuk keperluan pengolahan produk makanan, kebutuhan industri non-makanan, serta untuk pembuatan berbagai produk kesehatan. Dalam bidang makanan, pemanis digunakan untuk memberikan cita rasa manis pada bahan makanan, memperbaiki aroma, mengawetkan bahan makanan, serta memperbaiki sifat fisik dan kimia. Adapun fungsi dari pemanis yang pertama yaitu dapat meningkatkan cita rasa dan aroma, yang kedua dapat memperbaiki sifat-sifat fisik dan juga kimia, yang ketiga yaitu sebagai bahan substitusi pemanis utama serta sebagai bahan pengawet. Kemudian, adapun jenis-jenis dari pemanis, yang pertama yaitu pemanis berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan juga pemanis buatan. Adapun pemanis berdasarkan sumbangan energinya itu ada dua juga. Yang pertama ada pemanis nutritif dan juga non-nutritif. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai jenis pemanis berdasarkan sumbernya. Di sini ada pemanis alami. Pemanis alami itu biasanya berasal dari tanaman. Tanaman penghasil pemanis yang utama adalah tebu dan juga buah bit, di mana kedua jenis tanaman ini itu sering disebut dengan gula alam atau sukrosa. Adapun contoh dari pemanis alami yaitu seperti sukrosa, glukosa, laktosa, sorbitol, dan juga manitol. Kemudian adapun pemanis buatan, di mana pemanis buatan merupakan pengganti gula yang dihasilkan melalui proses kimiawi dan senyawa tersebut itu tidak terdapat di alam. Adapun contoh dari pemanis buatan yang pertama yaitu ada siklamat, kemudian aspartam, sakarin, dan juga acesulfam K. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari pemanis alami maupun pemanis buatan, di mana pemanis alami itu memiliki kalori yang sangat besar, sedangkan pada pemanis buatan itu memiliki kalori yang sangat rendah. Kemudian untuk pemanis alami itu memiliki rasa manis yang alami, sedangkan untuk pemanis buatan itu jauh lebih manis dari pemanis alami. Kemudian pemanis alami itu aman untuk dikonsumsi, sedangkan untuk pemanis buatan itu konsumsinya itu terbatas pada jumlah tertentu saja. Untuk pemanis alami juga terurai pada suhu tinggi, sedangkan untuk pemanis buatan itu stabil pada saat pemanasan. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai pemanis berdasarkan sumbangan energinya. Pertama, ada pemanis nutritif. Pemanis nutritif merupakan pemanis yang dapat dicerna oleh tubuh sehingga menghasilkan energi atau kalori bagi tubuh. Nah, pemanis nutritif ini memiliki peranan untuk memperbaiki rasa manis, warna, daya awet, aroma, tekstur, dan juga kandungan energi. Selanjutnya yaitu ada pemanis non-nutritif, di mana pemanis non-nutritif adalah pemanis pengganti gula atau pemanis buatan yang tidak menghasilkan kalori dan tidak mempengaruhi kadar gula di dalam darah. Kemudian adapun cara untuk analisis pemanis makanan. Yang pertama contohnya yaitu sakarin. Sakarin itu memiliki bentuk kristal putih, berbau aromatik lemah dan mudah larut dalam air serta berasa manis. Kemudian memiliki tingkat kadar manis kurang lebih 200 kali manisnya dari gula pasir, memiliki batas konsumsi maksimal itu 0,4 mg per hari. Sakarin ini sebagai pemanis buatan yang digunakan dalam bentuk garam kalsium, kalium, dan juga natrium sakarin. Uji yang pertama yaitu uji kualitatif dari sakarin.
dilakukan dengan uji resorsinol. Pertama dilakukan preparasi sampel, kemudian 10 mili sampel ditambah dengan 50 mg resorsinol, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 pekat, lalu dipanaskan, dan habis itu didinginkan. Setelah dingin, ditambahkan dengan 10 mili H2O, ditambah NaOH5m secara berlebih. Nah, hasil yang positif itu apabila terbentuk warna hijau berfluoresensi. Selanjutnya yaitu uji kuantitatif dari sakarin dengan menggunakan titrasi alkalimetri. Yang pertama dilakukan yaitu preparasi sampel, kemudian sampel 10 mili diasamkan dengan HCl 3% dan dimasukkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya diekstraksi dengan 25 ml, diambil lapisan ekstrak eternya, kemudian ditambahkan dengan 75 air panas. Nah, dititrasi dengan NaOH 0,1N, ditambahkan indikator phenolphthalein atau PP, kemudian catat volume yang dikeluarkan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada siklamat. Nah, siklamat ini memiliki bentuk kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah larut dalam air maupun etanol, serta berasa manis dan juga tahan panas. Nah, siklamat ini memiliki kadar manis kurang lebih 30 kali manisnya dari gula pasir. Untuk batas konsumsinya yaitu maksimal 300 sampai 500 mg per kilogram bahan makanan. Nah, siklamat ini sebagai pemanis buatan digunakan dalam bentuk garam kalsium dan juga kalium natrium siklamat. Nah, untuk analisis dari siklamat yaitu dengan melakukan uji kualitatif dari siklamat menggunakan uji pengendapan, di mana yang pertama dilakukan yaitu dengan melakukan preparasi sampel, kemudian 10 mili sampel ditambah dengan 20 mili H2O di dalam air, kemudian disaring. Nah, selanjutnya yaitu diasamkan dengan HCl ditambah dengan 1 mili BaCl2. Kemudian ditambahkan 1 mili larutan NaNO2. Nah, apabila muncul endapan putih, maka sampel tersebut mengandung siklamat. Untuk uji kuantitatif dari siklamat yaitu dengan menggunakan titrasi nitrimetri. Yang pertama dilakukan yaitu seperti biasa preparasi sampel, kemudian 10 mili sampel ditambah dengan 45 mili H2O ditambah dengan HCl pekat di dalam airline layer. Kemudian ditambahkan 5 tetes indikator tropeolin dan ditambahkan 3 tetes metil biru. Selanjutnya yaitu dititrasi dengan larutan baku NaNO 0,1M dan selanjutnya dicatat volume dari titrasi tersebut. Nah, kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu ada aspartam. Aspartam ini merupakan senyawa yang tidak berbau, berbentuk tepung kristal berwarna putih, sedikit larut dalam air, dan juga berasa manis. Memiliki tingkat kadar manis kurang lebih 200 kali manisnya dari gula pasir. Untuk batas konsumsinya yaitu maksimal 0,4 mg per hari. Si aspartam ini bersifat stabil pada kondisi kering, namun tidak tahan terhadap panas. Adapun analisis untuk aspartam yang pertama dilakukan yaitu uji kualitatif dengan menggunakan uji KLT. Yang pertama yaitu dengan preparasi sampel, kemudian fase diam silika gel 60GF254, fase geraknya yaitu N-butanol, asam asetat glasial dan juga air yaitu 2:1. Kemudian sampel ditotolkan pada silika. Nah, nodanya itu dilihat di bawah lampu UV pada panjang gelombang 254 mm. Nah, warna coklat menunjukkan adanya aspartam dengan nilai RF yaitu 0,43. Untuk uji kuantitatif dari aspartam yaitu dengan menggunakan uji KCKT. Yang pertama dilakukan yaitu preparasi sampel, kemudian fase gerak yang digunakan yaitu air asetonitrit 80-20, kemudian kolom C18, dimensi kolomnya yaitu 250 dikali 4,6 mm. Untuk laju airnya yaitu 1,0 mili per menit, detektornya yaitu ultraviolet 220 mm. Nah, sampel disaring dengan filter 0,45 nanomikron, kemudian diinjeksikan ke dalam kromatografi
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.